Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Angga Notarini dan tentu saja rekan saya. Saya Alfat Rizky dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 22 September 2022 selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. DPR pun menilai hal ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mencapai target net zero emission. Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional bagi instansi pemerintah dinilai sebagai mewujudkan komitmen zero emission Indonesia lewat kendaraan yang ramah lingkungan. Ditemui di Nusantara 2 DPR RI belum lama ini, anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti mengatakan, Inpres tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Kalau dulu kami pernah rapat dengan Pertamina bahkan dan PLN juga menyampaikan kalau kita ingin mendorong kendaraan listrik untuk berkembang di Indonesia, bagaimana kalau kita kerjasamakan charging station itu dengan existing SPBU yang sudah ada. Jadi otomatis tidak perlu menciptakan wilayah baru gitu khusus untuk kendaraan listrik, tapi kita gabungkan saja agar terasa bahwa ini bagian sesuatu hal yang mulai dinormalisasikan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Marinus Gea mendukung Inpres tersebut. Namun ia berpendapat perlu dipastikan apakah rencana tersebut menggunakan prinsip penghematan dalam pemanfaatannya. Hanya saja memang sampai sekarang kan perlu dikaji lebih dalam apakah benar memang setelah nanti dialihkan BBM itu ke listrik, apakah benar ada penghematan, berapa selisih antara penggunaan listrik dengan penggunaan BBM. Rifki dan Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mempertanyakan kejelasan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait penjabat kepala daerah yang bisa melakukan mutasi maupun pemecatan terhadap ASN. Komisi 2 menilai PJ kepala daerah harus tetap meminta izin kepada Mendagri sebelum membuat keputusan. Anggota Komisi 2 DPR RI menanggapi surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada penjabat pelaksana tugas maupun penjabat sementara kepala daerah dan memberi persetujuan terbatas dalam melakukan mutasi maupun pemecatan ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus yang ditemui di Gedung Nusantara Komplek Parlemen mengatakan, surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah birokrasi pemerintahan daerah supaya tidak ada hambatan dalam menjalankan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat. Kepala daerah agar cepat mengambil keputusan memutasi atau memecat ASN yang terlibat pelanggaran atau dalam kondisi force majeure seperti meninggal dunia atau pensiun. Ini surat edaran itu kan semacam sinyal Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang ditunjuk sebagai PJ untuk diberikan ruang untuk misalkan orang melakukan tindak pidana, orang meninggal dunia, masa jabatannya sudah habis dikarenakan dia pensiun dan lain sebagainya. Tentu koordinasi dan harus minta petunjuk dulu dari Kementerian Dalam Negeri, tentu ini menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit. Itu maksud dan tujuan surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, keputusan melakukan pemberhentian atau mutasi ASN tetap harus melalui persetujuan Mendagri. Hal itu untuk mencegah kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penjabat kepala daerah. Panji dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa TV 09, untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi terkait dengan kapasitas status pengangkatan tenaga honorer dan juga membentuk pansus honorer. Dan pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Melalui pembentukan panitia khusus atau pansus tenaga honorer, DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan persoalan status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sektor pemerintahan, kesehatan, dan juga pendidikan. DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan persoalan status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Endro Suswantoro Yahman menegaskan, kinerja pemerintahan saat ini banyak ditopang oleh tenaga honorer. Endro mendesak rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 dibatalkan dan menunggu keputusan pansus honorer serta revisi Undang-Undang ASN. Pansus ini sebagai upaya untuk mempercepat, memetakan persoalan yang ada segera selesai semuanya. P3K baik dari pemerintahan maupun dari sektor-sektor kementerian KL yang terkait ini kan banyak. Ini terselesaikan, termasuk juga mungkin kan di DPR kan juga ada P3K kan judulnya lain. Ini kan juga masuk, jadi P3K tidak hanya sektor pemerintahan tapi di DPR kan ada dengan nama yang lain gitu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid berpendapat, untuk mempercepat penyelesaian status tenaga honorer ke P3K harus dilakukan secara komprehensif. Untuk itu, pansus honorer merupakan solusi dari DPR RI untuk menjamin kepastian anggaran dan pelaksanaan teknisnya. Ya, ini memang masalahnya harus kita tuntaskan. Masalah honorer ini selama ini penanganannya parsial. Nah, sekarang kita ingin dituntaskan dengan sebuah tim kerja yang terpadu. Kita pansus dan juga nanti kita bisa bertemu langsung dengan semua stakeholder. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mengkonversi kompor gas ke kompor induksi. Perlu kajian mendalam dan komprehensif untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat. Wacana migrasi kompor gas ke kompor listrik perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif, baik dari sisi efisiensi komoditas maupun kaitannya dengan nilai yang sudah diinvestasikan negara terhadap gas LPG Pertamina. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Sartono juga meminta pemerintah menimbang lebih jauh lagi dampak kepada masyarakat, terutama di kalangan bawah yang masih menggunakan daya listrik dengan voltase 450 dan 900 watt. Untuk verifikasi gitu faktual di lapangan, ya kendala-kendala apa, permasalahan-permasalahan apa. Jadi tidak bisa serta-merta itu untuk bisa langsung menjadi suatu kebijakan dan diimplementasikan. Ini perlu kajian yang mendalam, dampaknya juga kepada masyarakat penerima ya, pengguna daripada subsidi ini, begitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai investasi pemerintah terhadap gas LPG Pertamina yang sangat besar. Tapi kan semua harus dihitung secara komprehensif ya. Artinya kalau PLN mengatakan bahwa ini lebih efisien dari sisi harga, mungkin dari sisi komoditasnya iya. Tetapi menghitungnya kan tidak bisa hanya dari sisi komoditasnya. Kita juga harus menghitung investasi Pertamina, kalau kemudian LPG yang 3 kg harus kita hapuskan. Investasi Pertamina juga sudah sangat besar. Teresia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan tidak dapat ditoleransi, dan untuk itu anggota DPR RI mendesak pemerintah agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diterapkan secara tegas dan pengawasan pembelajaran di asrama terus ditingkatkan. Masih maraknya kekerasan fisik dan seksual di lembaga pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta peningkatan pengawasan pembelajaran di asrama agar kekerasan terhadap anak didik dapat dicegah. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyatakan kekerasan fisik dan seksual di lembaga pendidikan umum maupun keagamaan tidak dapat ditoleransi. Pihak pondok pesantren harus bersikap kooperatif demi penegakan hukum. Endang berharap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual segera diterapkan dengan tegas untuk mengatasi dan mencegah kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat. Saya justru berharap bahwa TPKS ini betul-betul bisa mencerminkan perlindungan terhadap perempuan, anak, agar supaya kekerasan seksual itu betul-betul dicegahnya itu benar-benar berhasil gitu. Senada dengan Endang, anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan kepada guru dan peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi sekarang harus tingkatkan kewaspadaan di lembaga-lembaga yang tadinya mustahil terjadi, bisa jadi karena kelalaian kita atau karena kekurang sempurnaan manajemen kita, pengawasan kita, atau karena terlalu percaya mustahil terjadi tapi bisa terjadi. Maka saya sudah sampaikan kita harus tingkatkan kontrol kita, kewaspadaan kita. Hilman, Hidayat, dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Tahun 2022 di sini menjadi tahun percepatan transisi energi menuju net zero emission atau nol emisi karbon. Nah pemirsa, dimulai dari peluncuran ekosistem kendaraan listrik, peresmian pabrik kendaraan listrik, hingga pelarangan pembangunan PLTU batubara baru oleh Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Nah, Anggun dan juga pemirsa, sadar nggak sih belakangan ini kita sering melihat kendaraan listrik mulai banyak beredar di jalan-jalan. Mulai dari para pengemudi ojol yang sudah menyediakan pilihan motor listrik, atau bahkan beberapa merek perusahaan mobil yang gencar mengeluarkan mobil listrik dengan desain yang futuristik. Nah, benar sekali nih Alfat, kalau kita melihat itu karena belum lama ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 di mana ini menginstruksikan terkait dengan untuk mengganti kendaraan dinas maksud kami berbahan bakar dengan mobil listrik ini. Dan nampaknya komitmen net zero emission sudah dijalankan di tanah air. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Tahun 2022 menjadi tahun percepatan transisi energi menuju net zero emission atau nol emisi karbon. Mulai dari peluncuran ekosistem kendaraan listrik, peresmian pabrik kendaraan listrik, hingga pelarangan pembangunan PLTU batubara baru oleh Presiden Joko Widodo. Tak hanya pemerintah, DPR RI pun turut menyumbang dukungannya dengan memobilisasi parlemen sedunia untuk bertindak terkait perubahan iklim saat penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali Maret lalu. Saat ini, Komisi 7 DPR RI sedang menunggu surat Presiden sehubungan dengan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET yang telah resmi diajukan dalam rapat paripurna sebagai inisiatif DPR RI. Terbitnya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional bagi instansi pemerintah. Kalau dulu kami pernah rapat dengan Pertamina bahkan dan PLN juga menyampaikan kalau kita ingin mendorong kendaraan listrik untuk berkembang di Indonesia, bagaimana kalau kita kerjasamakan charging station itu dengan existing SPBU yang sudah ada. Jadi otomatis tidak perlu menciptakan wilayah baru gitu khusus untuk kendaraan listrik, tapi kita gabungkan saja agar terasa bahwa ini bagian sesuatu hal yang mulai dinormalisasikan. Jadi itu charging station. Lalu kemudian dari segi accessibility. Lalu kemudian affordability. Apakah masyarakat mampu untuk membelinya? Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea berpendapat perlu dipastikan apakah rencana tersebut menggunakan prinsip penghematan dalam pemanfaatannya. Hanya saja memang sampai sekarang kan perlu dikaji lebih dalam apakah benar memang setelah nanti dialihkan BBM itu ke listrik, apakah benar ada penghematan, berapa selisih antara penggunaan listrik dengan penggunaan BBM. Kemudian kalau itu nanti sudah dialihkan, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang sudah existing? Nah, berapa anggaran yang kita butuhkan untuk itu? Karenanya menurut Marinus, Kementerian Keuangan perlu mengkaji ulang penggunaan anggaran dalam pengadaan kendaraan listrik, karena akan menelan biaya yang tidak sedikit.
Untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di Indonesia, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah dan industri otomotif agar serius dalam mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengembangkan mobil bertenaga listrik yang tidak mencemari lingkungan. Ditemui di Gedung Nusantara II baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, pengembangan mobil listrik harus terus dilakukan guna mengurangi kebutuhan BBM. Kebutuhan BBM kita yang sekarang aja volumenya udah di angka 23 juta kiloliter ya untuk Pertalite, sedangkan solar sudah di angka 17 juta kiloliter ya. Nah, dari sisi volume ini kan di tengah-tengah harga minyak dunia naik, ini kan APBN kita tergerus ya, terbebani. Nah, semakin cepat lebih bagus. Nah, dengan adanya subsidi yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna mobil listrik, ini akan jauh lebih cepat penggunaan mobil listrik ini. Nah, kita juga dorong Pertamina untuk IBC, Indonesia Battery Corporation. Bagaimana penyiapan baterai ini yang dilakukan oleh konsorsium Pertamina, Antam, dan MenID ini makin cepat makin bagus. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan regulasi baru nomor PM 15 tahun 2022 yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik baterai penuh. Tak hanya itu, sejalan dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi, Panja BUMN Energi Komisi 6 DPR RI mendorong percepatan hilirisasi industri baterai hingga infrastruktur teknologi. Yang bisa kita lakukan di Indonesia ini tentunya kan didukung dengan seluruh sumber daya yang memang mineral itu banyak dimiliki oleh kita. Untuk penyediaan katodanya sendiri ini memang Indonesia sudah memenuhi. Tingkat rapat koordinasi di Menko Marves lebih bisa mengarah kepada level tataran yang lebih praktis lagi untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah realisasi dari pembangunan smelter, pembangunan infrastruktur lainnya juga yang mendukung dari pengadaan baterai bagi mobil listrik kita. Meski begitu, Budi menambahkan masih terdapat izin usaha pertambangan di lokasi kawasan hutan lindung yang masih menjadi tantangan untuk mempercepat program kendaraan listrik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Potensi wisata di Pulau Lombok akan tak ada habisnya, untuk itu dieksplor dan sesaat lagi kami akan infokan kepada Anda pemirsa beberapa destinasi wisata menarik di Pulau Lombok. Nah pemirsa, informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Alfat dan pemirsa, di sini siapa sih yang tak kenal Lombok? Semua orang pun setuju bahwa Lombok terkenal akan keindahan pantainya dan salah satunya adalah Pantai Kura-Kura. Betul sekali Anggun, dan tak hanya pantai pemirsa, Lombok juga memiliki beberapa desa wisata yang terus melestarikan budaya tenun tradisional. Dan berikut ini pemirsa liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips yang sudah kami sediakan. Tak kalah dengan Pulau Dewata, Pulau Lombok juga memiliki pantai-pantai dengan segudang pesonanya. Bahkan tak sedikit yang masih begitu alami dan belum terjamah oleh para wisatawan. Salah satu pantai yang wajib dikunjungi saat berada di Lombok adalah Pantai Kura-Kura yang terletak di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jarowaru, Kabupaten Lombok Timur. Meski tak sepopuler Pantai Kuta, Pantai Senggigi, dan Tanjung An, nyatanya Pantai Kura-Kura memiliki daya tarik tersendiri loh. Keunikan dari pantai ini yaitu letaknya yang tersembunyi, diapit oleh dua bukit yang tinggi menjulang. Selain itu, pantai ini juga memiliki gili atau pulau kecil yang bentuknya mirip dengan kura-kura. Karena itulah warga setempat menamakannya Pantai Kura-Kura. Terdapat tanaman hijau pada bagian atas gili yang tampak seperti tempurung kura-kura yang berusia ratusan tahun. Pulau dengan bentuk unik yang seperti demikian yang kemudian menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Pantai Kura-Kura mempunyai garis pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai sekitar 1 km dari timur ke barat. Di Pantai Kura-Kura, pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa pasir putih, ombak biru, batu karang, dan perbukitan hijau. Terdapat pula pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar area pantai yang membuat pantai semakin asri. Pantai ini mempunyai suasana sepi yang dapat digunakan wisatawan untuk berkemah atau sekedar meloloskan diri dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan kegiatan seperti berenang, menjelajah bukit, memancing, berjemur, atau minum air kelapa muda yang menghilangkan dahaga. Akses menuju Pantai Kura-Kura juga terbilang baik. Sudah ada jalan yang dapat ditempuh kendaraan roda 4 untuk sampai di pantai ini. Di pantai ini juga sudah disediakan beberapa fasilitas yang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Ada beberapa gazebo beratapkan rumbia yang biasa digunakan untuk istirahat dan berteduh. Ada pula beberapa kedai dan warung warga untuk sekedar membeli makanan dan minuman ringan. Tak hanya wisata pantainya yang memukau, Lombok juga memiliki beberapa desa wisata, sentra kerajinan yang menarik untuk dikunjungi. Jika mendengar kata desa wisata di Lombok, pasti yang terlintas di benak kita adalah Desa Sade. Desa wisata ini memang seperti menjadi ikon desa budaya Lombok. Namun, Lombok masih memiliki 2 desa wisata lain. Salah satunya adalah Desa Sukarare di Lombok Tengah, yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan tenun tradisional khas Lombok. Sebagai desa wisata yang melestarikan warisan sejarah dan budaya Lombok, Sukarare memiliki beberapa keunikan yang perlu pemirsa tahu nih. Yang pertama, mahir menenun adalah syarat wajib menikah. Bagi gadis desa Sukarare, syarat wajib layak menikah adalah pandai menenun. Jadi, tak heran jika sedari kecil para gadis-gadis di desa ini rata-rata sudah bisa menenun. Yang kedua, kain tenun desa Sukarare memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapat benang emas di motif tenunannya. Yang ketiga, semua kain tenun songket dari desa Sukarare dikerjakan oleh tangan dan tanpa bantuan mesin. Benang yang dipakai pun juga benang pilihan, sehingga hasilnya sangat halus dan berkualitas. Dan yang terakhir, menenun adalah tradisi yang mendarah daging. Jika pemirsa berkunjung ke sini, jangan kaget kalau di setiap rumah pasti banyak wanita yang duduk di depan rumah sambil menenun. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Kalau nanti berkunjung ke Lombok, tak ada salahnya menyempatkan berkunjung ke Pantai Kura-Kura dan Desa Sukarare ini ya, sekaligus berburu kain tenun songket khas Lombok yang legendaris.
Nah, pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 22 September 2022. Pada pukul 10 pagi ini, Komisi 4 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Juga ada Komisi 7 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM. Di siang hari, pemirsa, ini pada pukul 14 Komisi 6 DPR RI juga akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM. Di waktu yang sama, Komisi 1 akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Lemhanas dan juga Sekjen Watanas. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja saya Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.